Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kimia. Saya Regi Apriliansah dan kali ini kita akan bahas sifat koligatif larutan. Apa ini sifat koligatif larutan? Oke, kita pertama dulu harus mengetahui larutan terlebih dahulu. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Ya, jadi larutan itu ada pelarut sama zat terlarut. Contohnya apa aja? Nah, ini contohnya yaitu adalah gula dan air panas. Gulanya itu zat terlarut dan zat pelarutnya yaitu air. Nah, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke sifat koligatif. Sifat koligatif, apa itu sifat koligatif? Sifat koligatif adalah sifat khas larutan yang bergantung pada jumlah zat terlarut. Jadi tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Jadi semuanya itu bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jadi banyaknya zat terlarut ini akan mempengaruhi sifat khas dari larutan tersebut. Ini ada 4 sifat koligatif larutan ya. Yang pertama ada kenaikan titik didih atau delta TB, yaitu boil. Kalau dalam bahasa Inggrisnya boil artinya mendidih, makanya disebut delta TB. Kemudian penurunan titik beku, delta TF, freeze, artinya beku. Kemudian penurunan tekanan uap, delta P atau pressure. Kemudian ada tekanan osmotik. Nah, 4 ini adalah merupakan sifat koligatif larutan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu kenaikan titik didih larutan. Kenapa bisa naik tuh titik didih? Kayak gini, yang merah-merah ini adalah kita ibaratin adalah partikel air ya. Dia itu sedang menguap, dipanaskan itu dia menguap dan mendidih. Nah, tapi ketika ditambahkan glukosa atau sukrosa atau gula, ini nih yang berindalan ini besar ini adalah sukrosa. Jadi dia terhalang oleh sukrosa. Jadi airnya ini mau menguap itu susah sekali karena terhalang oleh partikel sukrosa. Makanya air akan bekerja keras itu untuk mendidih. Karena ada partikel gula jadi kerja keras untuk mendidih. Dia susah untuk lolos gitu, untuk menguap itu dia susah. Makanya dibutuhkan suhu yang lebih tinggi dong. Maka terjadi kenaikan titik didih. Jadi karena bekerja keras, dia butuh suhu yang lebih tinggi untuk mendidih kan gitu. Makanya terjadi kenaikan titik didih yang misalkan tadinya air itu titik didihnya berapa sih? 100 ya. 100 derajat Celcius, kita ibaratin 100 derajat Celcius. Ketika ditambahkan gula, maka akan naik dia titik didihnya menjadi 105 gitu. Jadi ketika tambahkan gula 100 derajat itu dia belum mendidih. Jadi harus di dalam 105 derajat Celcius, misalkan seperti itu. Ya, ini ada ilustrasi kenaikan titik didih di kehidupan sehari-hari. Nah, ini apa ini? Ini risol ya. Ini sering kita makan, risol. Terus ini apa ini? Minyak goreng ditambah plastik. Ini kenapa ini tambah plastik? Karena dengan tambahnya plastik, biar minyak makin panas, makin naik titik didihnya. Nah, di sini ilmu kimia berperan nih. Karena tambahin plastik, karena tambahin zat larut, maka minyaknya akan naik titik didihnya. Tapi ini tidak boleh dilakukan. Ini dilarang ya. Tidak baik untuk kesehatan karena menyebabkan kanker. Cirinya apa nih, Pak? Kalau gorengan digorengnya menggunakan plastik. Nah, ini bila dibakar apinya akan menyala terang. Seperti kita membakar plastik biasa lah. Kalau dibakar itu kan nyalanya terang. Ini tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Ingat, tidak baik untuk kesehatan, menyebabkan kanker dan melanggar hukum. Oke, kita lanjut ke kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, ini udah masuk ke rumus ini. Ya, nggak apa-apa lah ya. Ini gampang kok, simple, sederhana, amazing.
Ya, delta TB sama dengan KB kali M. Cara menghitung kenaikan titik didih. KB itu apa nih? KB itu adalah konstanta titik didih pelarut. Jadi nanti sudah ada konstantanya, biasanya kalian dikasih tabel atau misalkan sudah ada datanya. Biasanya kalau air itu 0,52. Nah, M-nya ini adalah apa? M itu adalah gram per ml kali 1000 per P. Molalitas ini sebenarnya adalah zat terlarut, ya. Zat terlarut, mol zat terlarut dibagi kilogram. Makanya ini 1000 per P. Ya, pokoknya kalian nanti pakai rumusnya ini aja, gram per ml kali 1000 per P. ml itu apa? Massa molar. Kemudian gram itu apa? Gram zat terlarut. P itu apa? Massa zat pelarut. Jadi 1000 ini adalah mengibaratkan kilogram ya. Jadi ya kalau kalian pusing udah langsung tulis aja M sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Udah gitu aja. Karena nanti perhitungannya kayak gimana? Kita lihat contoh soal atau contoh. Nah, misalkan Kanza mencampurkan urea 6 gram ke dalam air 100 gram, maka kenaikan titik didih larutan tersebut adalah massa mol ureanya 60 gram. Kemudian jika KB 0,52. M sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Kita cari molalitas dulu. M kecil tadi. Kita cari M kecil dulu. Caranya gimana? Gram per ml kali 1000 per P. Nah, ini dia. Tadi 6-nya ini masuk ke sini yang hijau nih. Hijau sama hijau 60 molar urea 60. Kemudian juga ada 1000 per P. P-nya itu yang gram air. 1000 per P nih. 1000 per P. Nah, 100 masuk ke sini. Hasilnya berapa? 1 M. 1 molalitas. Udah selesai belum nih? Belum. Harus nyari kenaikan titik didih. Ya, harus kenaikan titik didihnya harus dicari dulu. Atau delta TB. Nah, ini dia. Delta TB sama dengan KB kali M. Nah, ini KB-nya udah ada. KB-nya udah ada. Tinggal masukin ke sini. Ya. Satunya dari sini nih. Satu molalitasnya ke sini. 0,52 kali 1. Maka jadi 0,52 derajat Celcius. Jadi kenaikannya ternyata 0,52 derajat Celcius. Setelah ditambahkan urea. Gitu. Ya. Oke. Lanjut. Ayo, selesaikan 2 misi hari ini. Ada 2 misi yang harus kalian selesaikan. Apa aja? Check this out. Buatlah rangkuman hari ini. Rangkuman materi hari ini. Yang kedua adalah carilah 5 contoh sifat koligatif kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus nyari 5 contoh kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian buat rangkuman materi hari ini. Kumpulkan hasilmu di Google Classroom. Jadi ada 2 misi ya. Oke? See you next time. Oke, ini udah kita di penghujung. Pertemuan berikutnya kita bahas penurunan titik beku. Nah, jadi kalian pelajari dulu tuh penurunan titik beku kayak gimana ya. Jadi biar nanti sudah ada gambaran gitu. Oke? Jangan lupa komentar di bawah ya. Dan like-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.